1 atau 2 minggu yang lalu itu di Britania, di Inggris sana itu terjadi sebuah parade ya, di mana ada lebih kurang 2.000 manusia, mereka berjalan berkeliling dengan menyerupai seekor anjing masing-masing daripada mereka tersebut, dan berupaya itu semua, dan bahkan sampai ada yang melakukan operasi untuk memiliki kemiripan dan berbangga dengan itu semuanya. Artinya ini semuanya kecacatan di dalam cara berpikir yang mereka klaim sebagai sebuah kemajuan. وكان جاء في وقت لا زالت ممتدة فيه سلطات الكفار إلى كثير من بلاد المسلمين في الظاهر مع التأثير في السير وفي العقائد، ويوهمون الناس أن عندهم التقدم والتطور والحضارة الكبرى وأنه لا نهضة إلا بها. ومرت تلك السنوات وسقطت الخلافة الإسلامية في تركيا، وجاءت هذه الحركات العلمانية والتي سموها علمانية وهي جهلية، تتنكر للحق الصريح الواضح المبين وللأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، ولكن بالتزوير والتلبيس والتدليس قاموا وأثروا على كثير من أبناء هذه الملة حتى صدقوا أن عندهم ما فيه صلاح العباد والبلاد. مرت تلك الفترة ولم يزل يخرجوا بسلطانهم الظاهر من دولة إلى دولة، وجينا الآن نحن أيضا بوضع هم في أنفسهم بدأوا يظهر فشلهم ويظهر عدم قدرتهم على استصلاح أحوال العباد في الدنيا، فوصلوا الآن في حضارتهم إلى الانحطاط حتى عن درجة الحيوانية، خرجوا عن الإنسانية وجاوزوا الحيوانية إلى أسفل من ذلك، كما قال تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. Dan berlalu waktu di masa beliau tersebut, di mana kekuasaan kekafiran merajalela di penjuru dunia ini, penjajahan dan pergerakan orang-orang kafir yang menjajah banyak negeri-negeri menyebar di seluruh dunia ini, yang mana itu semua memberikan pengaruh dan dampak bahkan di dalam akhlak dari negara yang mereka jajah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat terpengaruh akhlaknya, moralnya, sifatnya, bahkan juga dari akidah mereka mempengaruhi masyarakat yang ada di negeri ini, itu terpengaruh oleh para penjajah tersebut. Dan mereka ketika datang ke negeri kita ini memberikan persepsi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, kalau mereka adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang maju di dalam cara berpikir, maju dalam ekonomi, maju di dalam cara bermasyarakat, dalam sosial dan sebagainya. Dan itu pun juga dipengaruhi dari runtuhnya dari Daulah Utsmaniyah di masa tersebut. Kemudian datanglah dari Almaniyah, yang mana pengaruh-pengaruh mereka itu memberikan persepsi di tengah-tengah masyarakat yang menipu mereka dan juga menjebak masyarakat untuk terpengaruh ikut-ikutan dengan ajaran yang dibawa oleh mereka, sehingga mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang datang membawa kemaslahatan bagi negeri, mereka datang membawa kemakmuran bagi negeri, dan mereka ingin memakmurkan rakyat dan umat manusia, dan mereka mengklaim itu semua di negara-negara persemakmuran mereka atau negara-negara yang dijajah oleh mereka. Dan namun sekarang ini di masa kita ini, maka nampak terbongkar dari kedok dan klaim yang palsu yang diungkapkan oleh negara-negara tersebut, di mana nampak nyata di mata kita kegagalan mereka di dalam moral, kegagalan mereka di dalam ekonomi, kegagalan mereka di dalam sosial, kegagalan mereka bahkan
di dalam akhlak dan perangai, hingga mereka terpuruk di dalam moral mereka itu, keterpurukan dari derajat manusia menuju kepada derajat hayawan akibat penyimpangan yang beragam yang mereka lakukan dan mereka sebarkan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mensifatkan orang-orang tersebut, mereka itu adalah bagaikan hewan ternak yang tersesat, waliyadzubillah, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. وإلى ماذا انتهى شغلهم الآن، وإلى ماذا انتهى حركتهم في الحياة في عصر في وقتنا المعاصر الحاضر. Dan sampai di mana kerjaan mereka itu berakhir, dan pencapaian mereka itu apa yang mereka capai di masa kita yang sekarang ini. كل ما عندهم من قوى في الجندية والأسلحة وقوى أيضا في مختلف الأجهزة مسلطة اليوم على التربص بعضهم ببعض واختلافات بينهم وحروب ظهرت بينهم، والشغل الآخر لهم أن ينشروا الشذوذ الجنسي وأن يحولوا بنات إلى بنين وبنين إلى بنات، وأن يتحول آدمي إلى كلب وصورة كلب، حتى كان في الأسبوع الماضي وقبل أسبوعين إعلان تحويل 2000 آدمي يحبون أن يكونوا في صورة الكلب ويمشون على 4، ويطالبون أن تجرى لهم عمليات في ذلك وفي بريطانيا، وهكذا انتهوا إلى هذه الحدود السافلة. Sampai di mana pencapaian mereka di dalam keterpurukan tersebut, mereka kita kenal memiliki kekuatan, menunjukkan seolah-olah mereka memiliki kekuatan di dalam persenjataan, di dalam teknologi, di dalam alat-alat yang mereka punya. Mereka menunjukkan mereka memiliki keunggulan dalam hal itu semua. Namun segala daripada teknologi dan kekuatan yang mereka miliki tersebut menjadi senjata yang balik memakan mereka, dijadikan alat antara mereka satu sama lain untuk saling memata-matai, saling mencurigai, dan juga terjadi keributan, pertentangan di dalam media sosial mereka itu, dan menyebabkan peperangan-peperangan melalui media mereka, dan menimbulkan peperangan yang nyata bahkan. Dan belum lagi penyimpangan seksual yang disebarkan oleh mereka seperti LGBT dan sebagainya itu, di mana keluar daripada fitrahnya manusia, perempuan dengan laki-laki malah dibalik, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan juga mereka terpuruk lebih menyukai keadaan menyerupai seekor anjing dibandingkan manusia. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu itu di Britania, di Inggris sana itu terjadi sebuah parade ya, di mana ada lebih kurang 2000 manusia, mereka berjalan berkeliling dengan menyerupai seekor anjing masing-masing daripada mereka tersebut, dan berupaya itu semua, dan bahkan sampai ada yang melakukan operasi untuk memiliki kemiripan dan berbangga dengan itu semuanya. Artinya ini semuanya kecacatan di dalam cara berpikir yang mereka klaim sebagai sebuah kemajuan. وكانوا يدعون الحرية للإنسان وحرية الأديان، وصاروا اليوم يفرضون على الأطفال في المدارس تعليم الشذوذ الجنسي والاختيار أن يتحول من ابن إلى بنت أو من بنت إلى ابن، من بنت إلى ابن على رغم أنف أبيه وأمه. Dahulu mereka mengklaim masing-masing bebas untuk memilih apa yang dia suka dari agama mereka, dari keyakinan mereka, mengklaim kebebasan. Akan tetapi sekarang kita ada di masa di mana sekolah-sekolah itu memaksakan kepada para siswa-siswinya pelajaran yang mengajarkan daripada penyimpangan seksual tersebut. Bahkan juga mengajarkan kepada mereka, boleh seorang laki-laki kapan waktu dia mengklaim kalau dirinya adalah seorang perempuan, menjadi perempuan dalam sesaat, hanya dengan sekedar klaim saja. Atau perempuan langsung mengklaim saat itu juga dirinya seorang laki-laki. Jadi bukan ditentukan dengan alat kelamin ataupun gender, tapi gender tersebut ditentukan dengan klaim yang diinginkan oleh orang tersebut.
wal iyadzu billahi min dzalik. عبث وتفاهة وسفاهة ما عرفتها البشرية في تاريخها الماضي. Ini adalah sebuah keusilan dan hal yang tidak berguna di dalam cara berpikir, dan kebodohan dan pembodohan di tengah-tengah masyarakat, yang mana ini kebodohan ini pun juga bahkan di masyarakat yang terdahulu tidak sampai sebodoh dan seterpuruk yang sekarang ini. في الأشهر القريبة الماضية أرسلوا بعض أذنابهم وأتباعهم من المغترين بهم من المسلمين إلى بعض بلاد المسلمين، وعملوا محاضرة في مدرسة للبنات، وكان من جملة ما ذكروا في محاضرتهم أن نخاف عليكم أي أكثر شيء أيها البنات من آبائكم وأمهاتكم، هم الذين يحولون بينكم وبين الحرية ويحولون بينكم وبين التطور، أخطر شيء عليكم آباءكم وأمهاتكم. فتعجبت بعض البنات قالت بطبيعتها إذا كان أبي وأمي فأطمئن على من في العالم. قالوا لها لا، هذا رقمنا وتفضلي أي شيء يقول أبوك يا أمك اتصلي بنا ونحن نخرجكم من عندهم. Beberapa bulan yang lalu, yang nggak terlalu jauh dari kita itu di beberapa negara itu ada sebuah kampanye yang datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran di sekolah-sekolah tersebut. Mereka datang ke sekolah atau asrama atau sekolah khusus untuk kaum wanita, dan mereka di sana memberikan kuliah umum di sekolah tersebut, dan menyatakan dengan slogan mereka, hal yang paling kita takuti kepada kalian wahai para kaum wanita, wahai para siswi, yang kami takuti adalah orang tua kalian, ibu dan bapak kalian itu adalah tantangan bagi kalian. Kenapa? Sebab mereka itu adalah yang mengekang kebebasan kalian, mengekang kebebasan di dalam berpikir, dalam berbuat, di dalam melakukan apapun juga. Sehingga para siswi tersebut mereka heran, kalau kami nggak bisa percaya kepada ayah dan ibu kami, lantas kami akan percaya kepada siapa gerangan di dunia ini? Kalau kami tidak merasa nyaman, nggak merasa aman terhadap orang tua kami, terus kami mau kemana? Maka mereka sodorkan kepada kami saja, ini nomor kami, hubungi apapun. Kalau kalian ingin kebebasan sesuatu dan dikekang oleh orang tua kalian, hubungi kami untuk memberikan kebebasan tersebut kepada kalian. وفي ألمانيا انتهى بهم أيضا القرار إلى أن بعض من زعموا أنه متخصص في تربية المجتمع اقترح عليهم أن من عندهم من الأطفال اليتامى أو من نزعوه من أبيه وأمه بحجة أنهم أساءوا إليهم، أنهم أحسن شيء يربيهم عند من عرف بالشذوذ، فهم يتولون تربية هؤلاء ونسلمهم لهم. فكان مثل هذا القرار المتخذ. وفي الأيام القريبة أيضا عندهم كان في ألمانيا امرأة غير مسلمة كافرة، وعندها دراسات عن التكوين البشري، وأنه لا يمكن أن يوجد في البشر إلا ذكر وأنثى بالأدلة العلمية المادية البحتة، لا تؤمن بالقرآن ولا بسنة ولا تعرف إيمان ولا تعرف إسلام، بقوانينهم هم، بعلمهم هم. وأعلنت عن محاضرة تقيمها في هذا المجال، فوصل الخبر فمنعت من المحاضرة وهددت إن تكلمت بمثل هذا هذه حريتهم انتهت إلى هذه الأحوال. Di Jerman, di Almania itu beberapa organisasi yang memiliki kepedulian untuk mendidik anak-anak, anak-anak kecil yang di dalam masa pertumbuhan, mereka itu memiliki sebuah ide dan pemikiran bahwasanya anak-anak yang yatim, anak-anak kecil yang telah ditinggal oleh orang tua mereka, yang tidak memiliki siapa-siapa, sesungguhnya hal yang paling aman untuk anak-anak tersebut itu jangan dibiarkan bersama ibunya saja atau bersama ayahnya saja, akan tetapi hendaknya itu diambil dari orang tuanya untuk dididik kepada sebuah keluarga yang mana keluarga tersebut bukan keluarga yang
pemikiran seksualnya itu lurus, enggak, akan tetapi yang memiliki penyimpangan di dalam seksual. Kenapa? Mereka beranggapan sebab itu lebih aman untuk anak-anak tersebut kalau tumbuh di lingkungan yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dorongan seksual mereka dan tidak dibatasi akan hal-hal yang demikian tersebut. Ini keterpurukan sampai kepada situ. Hingga ada satu orang wanita ini seorang kafirah, tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada agama Islam. Dia melakukan sebuah riset di Jerman juga, yang mana riset tersebut dia melakukan pembuktian bahwasanya gender itu cuma ada dua, hanya ada laki-laki dan perempuan, nggak ada jenis yang ketiga di luar daripada laki-laki dan perempuan tersebut. Dan itu semuanya dengan bukti-bukti dari yang kuat secara sains yang dia temukan, dan dia ungkapkan bukti-bukti tersebut di tengah masyarakat, dan dia keliling melakukan kampanye ini di perkumpulan dan di masyarakat. Dan apa yang terjadi? Dia diancam dan dilarang untuk mengkampanyekan hal tersebut di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Sebab itu menghambat daripada kebebasan seksual. Waliyadzubillah min dzalik. وصولهم إلى هذا الحد والمستوى وهذه الحالات دليل واضح على فشلهم وقرب انتهى هيمنة وسلطة حضارتهم المزعومة. لكن ما البديل؟ ومن الذي ينقذ الأمة؟ من الذي ينقذ البشرية؟ هذه مهمة من آمن بالله واتبع رسوله محمد. هذه مهمتكم يا أهل النهضة ومن اتصل بهمة التصديق بمحمد وما جاء به. Dan sampailah klaim kebebasan mereka itu kepada keterpurukan di dalam moral sampai sejauh itu. Dan apa solusinya? Solusinya adalah kalian, wahai orang-orang yang telah diberikan pencerahan di dalam agama Islam ini, untuk menyebarkan daripada ajaran yang benar dan juga kebaikan dan manfaat di tengah-tengah masyarakat, tentang pendidikan, tentang sosial, begitu tentang cara bermasyarakat, tentang mendidik keluarga dengan benar, dengan baik di tengah-tengah masyarakat. فإذن المهمة عظيمة. إذن فالمهمة عظيمة يجب أن ننهض بها. Maka tugas ini adalah sangat penting, yang mana kita perlu bangkit dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas ini.